Kuasa Allah, saat dikafani jasad Eril mengeluarkan bau harum, pelukan terakhir Ridwan Kamil bikin pilu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Setelah sampai kota Ben pada Kamis, 9 Juni 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung menyiapkan dan memandikan jenazah putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril secara syariat Islam. Perwakilan keluarga Gubernur Jabar, LP Nazmus Zaman, yang sudah berada di Swiss untuk memantau langsung proses pencarian Eril mengatakan, ulama setempat ikut memandikan jenazah Eril. Alhamdulillah, tata cara pelaksanaan secara syariat Islam dilakukan oleh Kang Emil dan juga ulama setempat, serta petugas yang beragama Islam, ujar LP di Nukil Republika, Jumat, 10 Juni 2022. LP mengatakan, setelah memandikan jenazah, Ridwan Kamil langsung mengusap, memeluk, dan mengumandangkan adzan untuk Eril. Sebelum mengadzankan, Kang Emil sempat menanyakan kepada ulama setempat apakah boleh atau tidak Kang Emil mengadzankan almarhum, dan ulama setempat menyatakan dipersilakan, katanya. Setelah memandikan jenazah dengan tata cara syariat Islam, kata LP, Emil pun menghubungi keluarga besar di Indonesia, termasuk Atalia Praratia Ridwan Kamil. Kemudian keluarga inti diberikan kesempatan untuk melihat suasana ruangan dan kemudian menyaksikan Kang Emil mendoakan Eril, katanya. Melalui akun Instagramnya, Emil mengatakan bahwa dirinya sudah melihat, memeluk, membelai, dan memandikan jasad Eril sesuai syariat Islam. Selain itu, ia juga sudah mengumandangkan adzan di depan jasad Eril. Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap tidak kurang satu apapun, wajah rapih menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri, tulis Kang Emil dalam unggahan Instagramnya. Maha besar Allah, atas izin MU, selama 14 hari Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya, imbuhnya. Sementara itu, Ridwan Kamil didampingi ulama di Swiss saat memandikan jenazah Eril secara syariat Islam. Emeril Khan Mumtaz berhasil ditemukan warga Ben Swiss setelah 2 pekan hanyut di sungai. Begitu mendengar putranya ditemukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung bertolak ke Swiss. Tiba di Swiss, Ridwan Kamil langsung memandikan jenazah anaknya pada Kamis, 9 Juni 2022. Saat memandikan Eril, sapaan Emeril, Ridwan Kamil didampingi ulama Swiss. Alhamdulillah, tata cara pelaksanaan secara syariat Islam dilakukan oleh Kang Emil dan juga ulama setempat, serta petugas yang beragama Islam, kata adik Ridwan Kamil, LP Nazmus Zaman, dalam keterangan tertulisnya. Menurut LP, kakaknya langsung mengusap, memeluk, dan mengumandangkan azan untuk Eril. Sebelum mengumandangkan azan, Ridwan Kamil disebut bertanya dengan ulama itu terlebih dahulu. Sebelum mengazankan, Kang Emil sempat menanyakan kepada ulama setempat, apakah boleh atau tidak Kang Emil mengazankan almarhum? Ulama setempat menyatakan dipersilakan, ucapnya. Setelah memandikan jenazah sesuai tata cara syariat Islam, Ridwan Kamil menghubungi keluarga besar di Indonesia, termasuk istrinya, Atalia Praratia. Kemudian keluarga inti diberikan kesempatan untuk melihat suasana ruangan dan kemudian menyaksikan Kang Emil mendoakan Eril, ucapnya. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil menuturkan sudah melihat, memeluk, membelai, dan memandikan jasad Eril sesuai syariat Islam. Selain itu, ia juga sudah mengumandangkan azan di depan jasad Eril. Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap tidak kurang satu apapun, wajah rapih menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri, tulis Emil dalam unggahan Instagramnya. Maha besar Allah, atas izin MU, selama 14 hari Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya, sambung dia. Eril akan dimakamkan di lahan milik keluarganya di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05 Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, di lingkungan Islamic Center Baitul Ridwan. Luas area pemakaman Eril sendiri berukuran 15x15 meter. Di depannya terhampar pemandangan sawah dan gunung. Posisi lahan pemakaman Eril berada di titik paling bawah, tak jauh dari pondasi yang rencananya akan dibangun sebuah masjid.
Lahan milik keluarga tersebut hanya berjarak 5 km dari alun-alun Banjaran, tak jauh dari objek wisata Gunung Puntang. Sejak pagi hingga sore hari, para pekerja lepas sudah ramai di lokasi tersebut. Mereka berbagi tugas yang harus dikerjakan hari ini. Mulai dari depan pintu masuk, para pekerja mulai memperbaiki billboard untuk banner berukuran besar. Pekerja yang lain kemudian menaiki billboard tersebut dan memasang lampu serta etalase listrik. Kemudian di bagian dalam, sebagian pekerja terlihat merapikan akses jalan yang masih berlubang kemudian ditutupi dengan batu kerikil. Hal itu juga terlihat di lahan parkir yang rencananya akan digunakan untuk tamu yang melayat. Luas dari lahan parkir tersebut, diperkirakan bisa menampung puluhan kendaraan. Selain itu, para pekerja juga terlihat mulai menggali tanah untuk akses jalan menuju lahan pemakaman Eril. Peralatan berat seperti ekskavator diturunkan untuk membantu proses pengerjaan. Tak hanya menggunakan alat berat, sebagian besar pekerja menggunakan peralatan pada umumnya untuk mempercepat proses persiapan pemakaman Eril. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan, rencananya jenazah Eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wahyu belum memastikan jenazah Eril akan disemayamkan dahulu atau langsung dimakamkan, begitu sampai ke tanah air. Bagaimana kesiapan kalau disemayamkan di sini itu juga kita siapkan, kemudian juga di lokasi pemakaman, ucap Wahyu. Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengucapkan ribuan terima kasih kepada KBRI Swiss dan kepolisian atau pemerintah kota Ben atas penemuan putra tercintanya itu. Jazakallah kepada semua pihak yang turut membantu dalam pencarian dan kepada yang ikhlas mendoakan Eril. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berlipat kebaikan dan keikhlasan Anda semua, ungkapnya. Tak lupa, ia juga berdoa atas penemuan jasad Eril setelah 2 pekan dinyatakan hilang. Sungguh Tuhanku, kami tenang sekarang. Engkau sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengabul doa kami, doanya. Kang Emil juga mengungkapkan, mengapa jenazah putra sulungnya yang meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Aare, Ben, Swiss masih tetap utuh meski sudah 14 hari. Lewat Instagram Ridwan Kamil, orang nomor 1 di Jawa Barat itu mengatakan air Sungai Aare yang dingin dan minim fauna membuat jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril tetap terjaga. Jasad Eril setengah membeku sehingga tetap utuh walaupun berada di air selama 14 hari. Ridwan Kamil juga memposting foto dirinya memakai baju hitam, yang diketahui berlokasi di depan rumah sakit Ben, setelah ia selesai memandikan jenazah Eril. Alhamdulillah. Di rumah sakit Ben, sesaat setelah memandikan jenazah Eril. Penjelasan ilmiah kenapa jasadnya utuh. Sungai Aare yang sedingin kulkas dan minim fauna membuat jasadnya terjaga setengah membeku sehingga tetap utuh lengkap walau berada di dasar sungai selama 14 hari, ujarnya. Ridwan Kamil menyampaikan kondisi anaknya, Emeril Khan Mumtaz, Eril, usai ditemukan di Bendungan Engehalde, Swiss. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil Kang Emil mengatakan bahwa jasad Eril dalam keadaan utuh. Sementara itu, ada aroma daun eukaliptus pada jasad Eril, ternyata ini artinya. Jasad Emeril Khan Mumtaz putra sulung Ridwan Kamil berhasil ditemukan di Bendungan Engehalde usai 14 hari menghilang terseret arus Sungai Aare, Swiss. Kabar bahagia itu pun membuat Ridwan Kamil ikut mengucapkan rasa syukur yang diungkapkan melalui unggahan Instagram. Gubernur Jawa Barat itu mengatakan bahwa kondisi jasad Eril utuh dan lengkap walau sudah 14 hari di dalam air. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa jasad sang putra sulung wangi daun eukaliptus. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh. Lengkap tidak kurang satu apapun, wajah rapi menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus, tulisnya. Maha Besar Allah, atas izin MU, selama 14 hari Sungai Aare benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air, untuk mengaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu, sambungnya. Wangi daun eukaliptus yang dituturkan oleh Ridwan Kamil dalam unggahannya membuat publik penasaran dengan makna di baliknya. Melansir dari Britannia.com, eukaliptus dikenal dengan nama kayu putih yang menjadi tanaman asli Australia, Tasmania, dan pulau-pulau terdekatnya. Eukaliptus berdaun kasar dan sering menggantung miring atau vertikal yang bisa mencapai ketinggian sekitar 90 meter.
Daunnya mengandung minyak aromatik yang mudah menguap dan dikenal sebagai minyak kayu putih. Selain itu, eucalyptus memiliki segudang manfaat untuk pengobatan dan bahan minuman seperti teh yang aman dikonsumsi. Daun eucalyptus juga menjadi sumber antioksidan terutama flavonoid, yang melindungi tubuh dari stres oksidatif dan kerusakan akibat radikal bebas. Eucalyptus juga mengandung banyak senyawa antiinflamasi, seperti cineole dan limonene, yang dapat bermanfaat sebagai pereda nyeri. Tak hanya itu, eucalyptus juga dapat merawat kulit kering dengan meningkatkan kandungan ceramide sebagai jenis asam lemak di kulit yang menjaga kelembapan tubuh. Sementara itu, Ridwan Kamil telah mengungkapkan bahwa rencana kepulangan dirinya dan Eril ke Indonesia pada Minggu besok. Adapun proses pemakaman berlangsung pada hari Senin 13 Juni 2022. Jazakallah kepada semua pihak yang turut membantu dalam pencarian dan kepada yang ikhlas mendoakan Eril, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berlipat kebaikan dan keikhlasan Anda semua, pungkasnya.